Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Nur Khalifah, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Menurut Ki Hajar Dewantara, antara pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang memiliki pengertian berbeda. Pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Peran pendidikan diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan, metode belajar siswa yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Ki Hajar Dewantara memandang anak itu sebagai kertas putih yang sudah berisi coretan, namun masih buram. Nah, tugas kita sebagai guru untuk menjadikan coretan yang buram itu semakin jelas. Artinya, setiap anak sudah memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Tugas kita sebagai guru untuk memunculkan dan mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Selain itu, berdasarkan filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, kita harus memandang siswa kita sebagai individu yang berbeda dan unik. Setiap siswa punya gaya belajar dan potensinya masing-masing, sehingga kita sebagai guru harus melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya, melaksanakan pembelajaran guru harus selalu memperhatikan perbedaan individu dan juga melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jangan memaksakan metode atau strategi menurut guru baik, namun belum tentu memperhatikan setiap perbedaan individu siswa. Dalam perkembangan seorang anak, ada 3 peranan besar yang disebut dengan tripusat pendidikan, yaitu pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan sekolah, dan pendidikan di lingkungan kemasyarakatan. Tripusat pendidikan ini besar pengaruhnya terhadap pembentukan karakter seorang anak. Ketiga lingkungan pendidikan tersebut sangat erat kaitannya sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan dan memerlukan kerjasama yang sebaik-baiknya untuk memperoleh hasil pendidikan maksimal seperti yang dicita-citakan. Pendidikan hendaknya memahami dan menerapkan konsep sistem Among, yaitu mendidik dengan hati, bukan dengan tuntutan dan hukuman, melainkan dengan tuntunan agar peserta didik tenang jiwanya, selamat raganya, dan bahagia batinnya. Hal ini sejalan dengan asas taman siswa, yaitu salam dan bahagia. Selanjutnya, ajaran Trikon merupakan usaha pembinaan kebudayaan nasional yang mengandung 3 unsur, yaitu kontinu, konsentris, dan konvergen. Kontinu berarti bahwa budaya, kebudayaan, atau garis hidup bangsa itu bersifat kontinu, bersambung tak terputus-putus. Dalam prosesnya, peningkatan serta pengembangan pendidikan dan kebudayaan merupakan lanjutan dari kebudayaan yang sudah ada dan tidak kehilangan jati dirinya. Pendidikan akan terus dikembangkan tanpa harus mengurangi nilai-nilai kebudayaannya. Jadi, dapat diartikan bahwa dalam suatu pendidikan mengembangkan dan membina karakter bangsa merupakan kelanjutan dari budaya sendiri yang tidak lantas luntur atau berhenti karena perkembangan zaman yang semakin maju. Konsentris. Konsentris merupakan konsep dari Ki Hajar Dewantara yang berarti bahwa dalam mengembangkan kebudayaan harus bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Dalam implementasinya, seorang peserta didik dapat mengerti bahasa daerahnya terlebih dulu, lalu dikenalkan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang ketiga, konvergen. Konvergen mengandung makna bahwa dalam membangun karakter bangsa, hendaknya juga bersama-sama dengan bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan kepribadian atau identitas bangsa masing-masing. Indonesia mempunyai beraneka ragam budaya yang perlu kita jaga dan rawat. Maka, kita hendaknya tidak lantas meniru kebudayaan bangsa lain dan melupakan kebudayaan dari leluhur.
tetapi menerima budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam dunia pendidikan pun, banyaknya sistem pendidikan yang masuk ke Indonesia tidak lantas kita terima mentah-mentah. Kita perlu mengolahnya dan hanya menerima yang sesuai dengan kepribadian pendidikan di Indonesia. KHD juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu diselaraskan dulu sehingga juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat, artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman yang berkaitan dengan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, guru harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Guru juga harus bisa melakukan kegiatan-kegiatan kebiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti akhlak mulia kepada anak. Sebagai seorang guru, seharusnya menerapkan di dalam melaksanakan pembelajaran yang disebut dengan trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Seorang guru harus bisa menjadi teladan bagi siswanya, baik dalam bertingkah laku maupun perkataannya. Memiliki budi pekerti luhur, karena setiap tindak tanduk guru akan ditiru oleh peserta didik, karena guru adalah seorang model yang akan digugu dan ditiru. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa. Semboyan ini memiliki makna bahwa ketika guru atau pengajar berada di tengah-tengah orang lain maupun muridnya, guru harus bisa membangkitkan atau membangun niat, kemauan, dan semangat dalam diri orang lain di sekitarnya. Guru harus bisa memberi semangat agar siswa berprestasi, baik dalam bidang pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan bakat, minat yang dimilikinya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani memiliki arti di belakang memberikan semangat atau dorongan. Guru sebaiknya memberikan dorongan yang nantinya bisa menciptakan motivasi siswa, menuntun mereka dalam membuat keputusan dan menguatkannya. Guru harus mampu memberikan nasihat-nasihat yang baik agar tumbuh kesadaran siswa untuk melakukan hal-hal positif dan kreativitas siswa. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberi teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan bagi tumbuh kembang anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar, terus semangat untuk perubahan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.